Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Salam dan terberkati, Deo Gratias. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, pada hari Minggu 14 Maret 2021, Gereja Katolik memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Kita akan merenungkan pesan-pesan firman Tuhan yang diambil dari bacaan pertama berasal dari kitab 2 Tawarik bab 36 ayat 14 sampai dengan 16, ayat 19 sampai dengan 23. Murka Allah dinyatakan lewat pembuangan, kerahimannya dinyatakan lewat pembebasan. Bacaan kedua, kita akan merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Kamu mati karena kesalahan, tetapi diselamatkan berkat kasih karunia. Sedangkan dalam bacaan Injil akan kita renungkan Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu Prapaskah yang keempat ini memberikan isyarat nyata kepada kita dengan merenungkan situasi alam dan pergeseran waktu antara waktu siang hari dengan waktu malam hari. Mengapa Nikodemus
datang pada waktu malam. Pembicaraan Nikodemus dan Yesus dalam ayat-ayat sebelumnya ingin memberikan suatu pencerahan kepada kita mengenai makna kejadian-kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Ia mau mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai orang yang berpengalaman dan bijaksana, ia sudah dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya adalah Allah yang Maha Kuasa kini sedang mendatangi umatnya. Dan mujizat yang dilihat orang itulah tanda-tanda kedatangannya. Maka barang siapa yang melihat mujizat namun dia tidak percaya, sesungguhnya ada di dalam dirinya kuasa kegelapan. Karena apa, saudara-saudariku yang terkasih? Ia datang membawa terang, dan terang itu bercahaya, bersinar, karena dia adalah sang terang sendiri. Nikodemus mulai menyadari bahwa sesungguhnya Yesus datang dan melalui dia. Semua ini disampaikannya kepada Yesus sambil mengharapkan pencerahan lebih jauh. Dikatakan oleh penginjil bahwa ia menemukan Yesus pada malam hari. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa dia harus datang pada malam hari? Sementara waktu pagi dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore masih ada secerca cahaya yang menerangi kehidupan sehari-hari. Mengapa dia datang malam hari? Bisa saja mati lampu, dia harus mencari senter, dia harus mencari penerang, dan terang itu datang dari dirinya sendiri. Karena Allah mengaruniakannya terang, mengapa dia mencari malam hari? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, malam adalah saat kegelapan dan kuasanya terasa mencengkam. Pembaca dan saudara-saudari pendengar setia, saya hendak mengajak saudara-saudari untuk mengingat bahwa yang kini ditemui oleh Nikodemus adalah terang yang diwartakannya pada awal Injilnya. Dan bagaimana kelanjutannya, silakan kita juga merenungkannya dalam percakapan hidup dan tapak peziarahan hidup sehari-hari. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, Injil Yohanes mengajak kita semua untuk ikut mengalami yang dirasakan Nikodemus, dan dengan demikian dapat ikut masuk ke dalam pembicaraannya dengan Yesus sendiri. Jawaban yang tadi semakin membuat Nikodemus bertanya-tanya. Boleh jadi kita juga demikian. Bagaimana bisa orang setua dia, setua kita dapat lahir kembali? Suatu teguran yang sangat menantang, saudara-saudariku yang terkasih. Kepada Anda, kalau tidak berkutik, Anda akan dikutuk oleh Allah sendiri. Dan apakah hidup dalam roh itu sepadan dengan pengorbanan yang perlu dijalani? Menanggalkan hidup badania, menisbikannya demi hidup dalam roh. Maka penjelasan Yesus harus dan mesti kita sadari dan kita tahukan pada pernyataan teologi, melainkan dalam kesaksian mengenai wujud dirinya yang adalah Allah Bapa, sang terang kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kuasana dalam kehidupan kita sehari-hari, kecenderungan kita menguasai dunia kegelapan adalah bagian dari ritme hidup kita. Masa pandemi membuat kita hidup cengkram, mematikan segala daya kreativitas iman dan juga kreativitas manusiawi kita. Tetapi apakah kita berpasrah? Kita mengangkat diri. Banyak suami berkeluh kesah bahwa sang istrinya tidak bercakap-cakap dengan dia karena suaminya tidak memberikan terang dalam keluarga. Gajinya tidak ada, pekerjaannya juga tidak ada. Bagaimana mungkin bisa hidup dalam terang? Nah, dalam suasana seperti itu, supaya Anda segera keluar dari suasana
malam yang penuh dengan kegelapan itu, maka hendaklah datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada siang hari. Bukalah suasanamu, bukalah pikiran dan hatimu. Dan justru yang mau kita rasakan bahwa Allah yang hadir adalah sang terang. Tidak mungkin membuat kita hidup cengkraman di dalam dunia kegelapan. Kuasailah dunia kegelapan, andalkanlah dunia terang, maka Allah akan menerangi seluruh hidup kita. Dan dalam keadaan pandemi ini, semua kehidupan sekali lagi berada dalam suasana malam, suasana pekat dan gulita. Tetapi sekali lagi percayalah, Allah telah mengutus putranya yang tunggal yang adalah sang terang. Tidak akan membuat Anda celaka, tidak akan membuat Anda terpeleset. Tetapi percayalah penuh kepada kuasa Allah, karena Dia akan menerangi seluruh hidupmu dan akan menghantar Anda kepada sang terang, yaitu kehidupan kekal. Percayalah kepada Dia yang adalah sang terang, datanglah kepadanya. Ketika Anda mengalami kegelapan hidup, maka Dia akan menerangi seluruh hidup kita dan akan mengaruniakan kasih, damai, dan keadilan. Salam dan Deo gratias. Amin.